Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Gesyar, dan kali ini seperti biasa saya akan membuat video tutorial dasar konfigurasi Debian. Dan kemarin kita terakhir udah sampai web server. Di sini saya akan lanjutkan ke konfigurasi FTP server. Nah, jadi singkatnya FTP server itu disebut file transfer protocol ya. Nah, jadi pokoknya kita tuh bikin sebuah server yang bisa nampung file, dan nanti ada user yang bakal ngakses dari file itu. Jadi nanti di sini kita bakal buat dua user sebagai pengakses filenya, dan kita bakal pakai WinSCP buat perantaranya gitu. Jadi nanti kita pakai WinSCP agar si user bisa ngakses file ke server kita. Oke. Jadi langsung aja ke tutorialnya. Oh ya, di sini saya pakai Debian 12. Terakhir kan kita pakai Debian 11. Tapi secara konfigurasi dan komen-komen dasarnya masih sama ya. Jadi kalau misalnya kalian pakai Debian 11 pun masih bisa lah ikutin cara konfigurasi ini. Oke. Nah, login kayak biasa ke root, lalu passwordnya masukin. Udah gitu, karena saya pakai Debian 12 jadi ngulang sedikit dari awal. Mungkin saya bakal konfigurasi IP sama DNS nya doang gitu ya. Oke, kita konfigurasi IP nano etc network interface. Nah, di sini saya pakai dua adapter. Yang satu adapter 1 sebagai bridge atau INP0S3. Di sini udah ada DHCP, jadi nggak usah diubah. Kita bikin buat adapter 2-nya ya, yang host only. Nah, di sini auto INP0S8, iFace INP0S8, inet static. Oke. Sini address, sini masukin terserah kalian ya. Kalau saya kayak biasa 197.161.16.16 lah. Oke, netmasknya 255.255.255.0 dan ctrlx lalu y dan enter. Kita restart dulu systemctl restart networking. Oke, kita tunggu beberapa saat. Biasanya agak lama kalau kita pakai DHCP ya, tapi ya kita tunggu aja. Kalau misalnya nggak ada merah-merah berarti aman. Kalau misalnya lanjut gitu. Tapi biasanya kalau lama tuh salah satu penyebab si DHCP bridge-nya ini nggak dapet IP gitu. Biasanya pas kita IP up, si INP0S3-nya tuh nggak dapet IP. Tapi di sini nggak apa-apa lah ya kalau misalnya itu terjadi, karena saya bakal pakai INP0S8-nya aja buat nyambungin antara si klien dengan server. Jadi klien kita Windows dan server kita Debian. Asal ada INP08-nya inilah pokoknya. Jadi ya, kalau misalnya INP0S3 kita nggak ada IP-nya nggak apa-apa. Oke, nah ini udah selesai restartnya. Kita IP up buat ngecek, dan nah kan INP0S3 kita nggak dapet IP, tapi INP0S8 ada nih 197.161.16.16. Tapi kalau misalnya kalian mau kayak install package INP0S3 atau kalian taruh bridge kalian di mana itu harus ada IP-nya.
dan harus bisa ping ke google.com ya. Itu kalau kalian mau masang package. Tapi kalau package-nya udah ada kayak saya, itu yang penting ada INP0S8 aja. Oke. Jadi di sini kita lanjut aja ke DNS. Kita cd tc bin lalu ls. Nah, di sini kita copy db lokal ke forward dan copy db 127 ke reverse. Oke. Karena udah di copy, kita langsung nano forward. Ini kita kontrol backslash lalu tulis localhost replace with cnet.com atau domain yang kalian mau ya, kayak dulu yang video yang udah pernah saya bikin lah. Oke, 197.161.16.16. Sini A nya kita hilangin 3 lalu ganti. Oke, kita cepetin aja ya pokoknya karena ini udah pernah kita bikin. Jadi ya mungkin kalau lupa atau mau lihat di sini tinggal di slow down gitu videonya. Oke, replace with cnet.com localhost not found. Oh salah, search replace localhost replace with cnet.com. Oh, typo kayaknya tadi. Oke, ini tinggal kita ganti 16 xy nano name.conf default strip zones. Localhostnya kita ganti cnet.com, db lokal kita ganti forward, ininya kita ganti 197, ininya kita ganti reverse. Oke, kita restart sistem ctl restart pin 9. Nah, kita masuk lagi ke resolve.conf ya, etc resolve.conf, salah, resolve. Nah, kita research cnet.com. Untuk ininya 197, 161, 11, 16. Kita xy enter. Kita ns lookup cnet.com. Oke. Kalau gini udah ada berarti ya. Nah, kenapa di sini saya bikin DNS? Karena untuk kedepannya bakal dipakai lagi ya buat server kayak mail, dan mungkin untuk file server kepake mungkin ya. Dan sebenarnya FTP juga bisa kita akses lewat web, tapi di browser sekarang nih kebanyakan mereka udah gak bisa gitu. Mungkin karena udah ada kayak FileZilla atau WinSCP, jadi di browser udah gak bisa ngakses kayak begitulah. Mungkin masih bisa, cuman agak ribet. Jadi di sini saya bakal pakai WinSCP aja. Oke. Nah, sekarang kita baru lanjut ke konfigurasi file servernya. File transfer protokol atau FTP-nya. Sini saya bakal pakai Pro FTPD. Bagi yang belum install, seperti biasa install dulu apt get install Pro FTPD. Oke. Karena di sini saya udah install, jadi udah ada gitu ya.
nggak perlu install lagi, tapi bagi yang belum, nama package-nya ProFTPD. Kalau misalnya ada error, coba apt-get update sama apt-get upgrade. Dan biasanya penyebabnya tuh karena internetnya juga gitu, si Debian kita nggak dapet internet, makanya kita nggak bisa ngupdate ataupun nginstal si ProFTPD-nya. Oke, kalau misalnya kalian udah ada ProFTPD-nya, di sini kalian change direction dulu. Kita masuk ke home. Nah, kita ls min l. Nah, di sini kan ada user satunya ya, atau di sini punya saya namanya up ganjel tkj. Nah, di sini saya bakal bikin directory buat si user 1 dan user 2, baru kita bikin usernya nanti. Oke, kita bikin dulu mkdir user 1 dan mkdir user 2. Jadi di sini tuh kenapa saya pakai dan gini ya. Sini tuh biar kita mengeksekusi dua perintah sekaligus. Jadi kalau kita mau eksekusi dua perintah sekaligus, kita pakai dan ini. Jadi kita mkdir user 1 dan mkdir user 2. Oke, kita enter. Lalu ls lagi, ls min l. Nah, udah ada nih. Tapi yang mengakses tuh punya kita gitu, sebagai root atau administratornya lah. Kita kan root gitu. Jadi di sini kita bakal bikin usernya dulu. Kita pakai user add user 1. Oke. Sama kita add lagi user 2. Kita kasih password untuk user 1. Sini kita ketik password barunya, kita ketik lagi, dan di sini kita bikin buat user 2 juga. Sini kita ketik password, ketik baru lagi, dan oke. Nah, di sini kita harus change owner ya, karena kan owner awalnya tuh kita, si root, dan kita mau ngasih si directory yang udah dibikin tadi, directory user 1 sama directory user 2 ke usernya gitu, atau penggunanya lah. Jadi kita pakai perintah chown atau change owner. Sini sebenarnya kita bisa pakai chown 777, tapi saya bakal pakai chown yang agak ribet ya. User 1 slash home. Kita kan tadi bikin di home, dan user 1. Oke, kita enter. Nah, buat user 2 juga sama, kita tinggal ganti aja 2. Oke. Kalau udah gini, kita ke ProFTPD-nya, nano /etc /proftpd.conf. Oke, kita enter. Nah, ini dia konfigurasi ProFTPD-nya. Sini, nah ini portnya nggak usah diganti. Nah, ini use this to jail all user in their homes. Jadi kita bakal uncomment ini biar semua user tuh dikurung di rumahnya gitu, atau di directory yang kita kasih ke mereka. Jadi mereka gak bisa ke directory orang gitu, jadi hanya directory yang dikasih akses buat dia yang bisa diakses oleh dianya gitu. Oke, kita ke bawah terus. Oke, di paling bawah ini kita bikin format kayak gini, anonymous
Kalau nggak salah tuh user ya. Coba di sini ada contohnya. Oh enggak, ini. Nah ini contohnya anonymous, baru di bawahnya user. Oke, anonymous, terus user di bawah sini. Anonymous, oh berarti ini directory home user 1, karena user 1 dulu. Kayak gini formatnya biar enak lah ya. Usernya user 1, dan di sini kita tutup anonymous gini aja, harusnya benar. Kita lihat lagi. Nah kan ini anonymous, ini directory FTP nya, dan ini usernya. Oke, kita bikin buat user 2 ya. Mungkin di sini saya copy aja biar gak lama. Kita alt 6, kita ctrl, kita ganti si user satunya jadi 2, dan ini juga 2. Oke, kita X lalu Y, terus kita sistem ctr restart pro ftpd. Oke, udah ke restart. Nah di sini tadi lupa ngasih tahu ya, kalau misalnya kalian mau ngecek apakah si pro ftpd nya udah ada atau belum, kalian bisa pakai status. Jadi kalau misalnya udah kebaca nih aktif running, berarti udah ada gitu. Ataupun kalau misalnya merah dan inactive atau belum aktif, mungkin coba di restart atau cari-carilah di Google apa sih penyebabnya gitu. Oke, itu aja. Dan ini karena udah di restart, kita hubungin si user dengan servernya ya. Kita pasang IP di Windows-nya. Oke, kita ganti dulu ininya. Nah, kita bakal masuk ke sini, ke change adapter setting. Nah ini dia, virtual host only. Nah ini, aduh mana tadi, ini dia. Nah karena di sini kan saya gak pasang DHCP servernya gitu, karena kita bikin baru lagi, jadi harus manual ya. Sini kita pakai IP address yang kita bikin. Kita pakai 197, 161, 16 dan 17, karena di sana 16, di sini harus 17. Kita oke, lalu close. Nah di sini kita cek dulu apakah si ping itu tuh bisa gitu ya, mereka tuh bisa saling menghubungi. Oke, kita cek. Nah kalau udah TTL berarti bisa. Di sini kita tinggal buka WinSCP mungkin ya. Kita buka WinSCP. Oke, nah di sini ada WinSCP-nya. Di WinSCP kita pencet file protokolnya, kita ganti jadi FTP. Kita masukin hostname-nya 197, 161, 16. Username-nya berarti user 1, dan passwordnya 123 gitu. Oke, nah ini karena masih kosong ya. Lihat, kalau kalian lihat, bang kenapa kosong gitu, karena emang belum ada apa-apa. Tapi kalau misalnya kalian taruh sesuatu, misal saya coba taruh sesuatu kali ya. Kita taruh sesuatu, mungkin yang ada di sini apa ya. Nah misal ini saya taruh di direktori baru. Kita bikin direktori baru di sini, misal file user 1 kayak gini. Mungkin kita pakai strip kali ya. Oke, file user 1 ya.
di sini, terus kita open dan kita drag yang ada di sini, kita masukin lalu oke. Nah, di sini kalau kita lihat di Debian, kita masuk ke lupa ganti ini. Nah, biar lebih jelas, kita masuk ke cd/home/user1. Kalau kita ls, nah itu dia, ada file user1. Lalu kita cd lagi slash apa tadi namanya, oh iya sorry, file user1. Nah, kita ls lagi, itu dia, itu ada file yang tadi saya kirim ya, db sekolah.sql, itu file MySQL ya. Itu file database. Ini di sini database-nya udah ada ya. Pokoknya kalau udah ada berarti ya harusnya kalian udah melakukan dengan benar gitu. Karena di sini file dari server atau dari user ke server ataupun dari server ke user udah ada gitu dan udah bisa. Mungkin kalau misalnya buat user 2 pun bakal sama ya kayak gini. Oke, mari kita coba buat user 2. Sini saya udah buka. Nah, kan kosong nih. Mungkin kalian mau dari server ke user gitu ya buat user 2. Jadi kita balik lagi ke Debian-nya. Kita change directory. Kita masuk ke mungkin kita langsung touch aja kali ya. Touch. Kita tes enggak dong, berarti kita /home dulu, terus user 2, lalu tes.txt. Nah, lalu kita nano kali ya, harusnya dari tadi nano, sorry, kita nano di sini halo tes. Oke, kita X lalu Y, enter. Nah, sekarang kita coba lihat di user 2. Kita refresh dan ini dia. Ini file yang tadi kita bikin di Debian, sama persis tulisannya halo tes. Sorry tadi lupa dipencet buat ganti layarnya. Nah, di sini dia. Ini udah halo tes dan ini tes.txt. Karena tadi kita nggak bikin directory dulu, kita langsung. Nah, pokoknya kayak begitu. Kalau misalnya kalian udah sampai kayak begini lah pokoknya, kalian berarti udah bisa konfigurasi FTP ya. Pokoknya selamat, seperti biasa kalian udah bisa konfigurasi dasar FTP server gitu di Debian 12. Mungkin yang Debian 11 juga sama, kurang lebih kayak begini. Oke, pokoknya seperti biasa. Kalau misalnya ada yang kurang atau mau ditambahkan, silahkan komen di bawah. Atau kalau ada yang masih kurang dipahami, komen di bawah. Dan terima kasih bagi yang sudah nonton. Oke, see you next time.